Tujuan dari praktikum kali ini adalah untuk menentukan suseptibilitas magnetik pada batuan dan juga mencari nilai suseptibilitas tersebut dengan batuan yang cocok dengan berdasarkan atau referensi jurnal-jurnal internasional. Untuk angka kerja pada praktikum kali ini sendiri itu adalah kami praktikan itu diminta untuk membuat kelompok berisi 5-6 orang. Kemudian kami diminta untuk memilih 10 contoh batuan dengan 5 contoh. Yang kami pilih adalah 6 contoh batuan dan 4 contoh lumpur. Yang setelahnya contoh batuan dan contoh lumpur itu dihitung masanya menggunakan ratio Haus. Yang kemudian perhitungan masa tersebut dilakukan sebanyak 3 kali. Lalu contoh batuan dan contoh lumpur tersebut dimasukkan ke dalam sensor MS2B dengan nilai rata-rata suseptibilitas masing-masing contoh batuan yang dilakukan dalam satu arah yang sama dan juga dilakukan sebanyak 3 kali untuk masing-masing contoh batuan dan contoh lumpur. Untuk pengolahan data pada praktikum ini sendiri itu akan saya jelaskan menggunakan flowchart. Yang pertama itu setelah dipilih contoh batuan tadi, kami menghitung rata-rata masa dan contoh batuan dan contoh lumpur dengan menggunakan fungsi average yang ada pada Excel. Rata-rata tadi didapat dari data sebelumnya, yang dimana contoh batuan dan contoh lumpur itu dihitung masanya menggunakan ratio Haus. Setelahnya kami hitung juga galan atau error dari masa contoh batuan dan contoh lumpur ini menggunakan fungsi STDF yang ada di Excel. Kemudian kami mendapatkan nilai suseptibilitasnya dengan cara memasukkan contoh batuan dan contoh lumpur tersebut ini ke dalam sensor MS2B. Setelah didapatkan nilai suseptibilitasnya, kami juga menghitung rata-rata nilai suseptibilitas tersebut menggunakan fungsi average yang ada pada Excel dan juga setelahnya hitung galan atau error dari nilai suseptibilitas tersebut dengan fungsi STDF pada Excel. Lalu pengolahan data selesai. Interpretasi atau analisis pembahasan dari hasil pengolahan data yang sudah diperoleh sebelumnya adalah untuk sampel G1 sendiri itu memiliki nilai rata-rata suseptibilitas magnetik sebesar 10,67 kali 10 pangkat min 6 meter kubik per kilogram. Ini tuh masih tergolong rendah dibandingkan sampel batuan lainnya. Berdasarkan pengamatan langsung juga, sampel itu memiliki core batuan yang berbentuk silinder, dan nilai itu mengindikasikan bahwa magnetiknya itu rendah dengan nilai suseptibilitas tadi dibandingkan dengan sampel lainnya yang kemungkinan lebih dominan oleh mineral paramagnetik seperti biotin atau muskovit dibandingkan mineral ferromagnetik. Dan hal ini menunjukkan batuan itu berasal dari batuan granitik atau batuan beku dengan kandungan besi yang rendah. Dan untuk sampel D2 sendiri ini menunjukkan nilai rata suseptibilitas sebesar 0,099 kali 10 pangkat min 6 meter kubik per kilogram. Dan sampel D2 itu sangat-sangat rendah. Nilai itu mendekati karakteristik mineral diamagnetik seperti kuarsa atau kalsit. Dan berdasarkan pengamatan langsung juga, D2 itu memiliki tekstur homogen yang mungkin berasal dari batuan sedimen karbonat atau batuan lain dengan dominasi mineral yang non-magnetik. Dan hal itu mengindikasikan bahwa sumber dari batuan ini itu berasal dari lingkungan dengan sedikit kontribusi mineral vulkanik atau mafic. Lalu nilai suseptibilitas pada sampel A3 itu sebesar 11,02 kali 10 pangkat min 6 meter kubik per kilogram. Ini tuh mengindikasikan adanya kontribusi namun kecil dari mineral ferromagnetik seperti magnetit. Dalam pengamatan secara langsung juga, sampel batuan ini tuh berbentuk core silinder yang menyerupai G1. Namun memiliki variasi mineralogi yang jauh lebih kaya. Kemungkinan besar A3 merupakan batuan beku seperti diorit atau tonalit dengan kandungan magnetik yang moderat. Dan untuk nilai suseptibilitas G1 sendiri, yaitu 19,09 kali 10 pangkat min 6 meter kubik per kilogram. Suseptibilitas ini lebih tinggi dibandingkan sampel A3 dan juga sampel G1 sebelumnya. Yang ini menunjukkan bahwa sampel ini kaya akan mineral ferromagnetik seperti magnetit atau hematit. Batuan jenis ini itu biasanya terbentuk di lingkungan dengan aktivitas magnetik yang tinggi. Lalu untuk sampel A1 sendiri, rata-ratanya itu sekitar 28,54 kali 10 pangkat min 6 meter kubik per kilogram. Nilai ini sangat tinggi dibandingkan dengan sampel-sampel sebelumnya. Ini mencerminkan kandungan signifikan dari mineral magnetit seperti magnetit atau ilmenit. Dan untuk sampel S2 sendiri itu menunjukkan rata-rata suseptibilitas sekitar 16,03 kali 10 pangkat min 6 meter kubik per kilogram. Ini mengindikasikan bahwa mineral ferromagnetik dalam jumlah yang moderat dan sampel itu mungkin merupakan batuan beku menengah seperti andesit atau basal yang mengandung beberapa butir magnetit. Lalu untuk sampel lumpur ST34A, nilai rata-rata suseptibilitasnya itu sekitar 33,16 kali 10 pangkat. Nilai suseptibilitasnya cukup tinggi, dan ini mengindikasikan bahwa kandungan mineral dapat berasal dari lingkungan dengan sedimentasi material vulkanik atau aktivitas magmatik. Memiliki suseptibilitas dengan rata-rata 42,8. Kandungan ferromagnetik ini lebih tinggi dibandingkan sampel sebelumnya, mengindikasikan material sedimen kaya akan mineral seperti magnetit mungkin berasal dari daerah dekat gunung api. Lalu untuk sampel ST41 memiliki nilai berupa atau sebesar 65,67 kali 10 pangkat min 6 meter kubik per kilogram. Ini tuh menunjukkan bahwa mineral magnetit yang kemungkinan berasal dari material yang dipengaruhi oleh aktivitas. Sampel terakhir yaitu ST7 dengan nilai rata-rata 3,86 memiliki karakteristik yang mirip dengan ST12 atau bahwa yang pertama itu berdasarkan hasil analisis suseptibilitas magnetik, sampel batuan dan lumpur ini menunjukkan adanya variasi yang signifikan dalam kandungan mineral magnetiknya. Sampel batuan seperti D2 dan D1 ini memiliki nilai suseptibilitas yang rendah yang mengindikasikan dominasi mineral diamagnetik atau paramagnetik seperti kuarsa, kalsit, atau juga muskovit. Sebaliknya, sampel dengan nilai tinggi seperti B1 dan L1 mengandung mineral ferromagnetik yang lebih signifikan seperti magnetit atau ilmenit yang umumnya ditemukan lumpur, terutama ST41 ini menunjukkan nilai suseptibilitas yang sangat tinggi, mengindikasikan konsentrasi mineral ferromagnetik yang dominan, kemungkinan berasal dari gas vulkanik atau magmatik. Variasi itu mencerminkan perbedaan dalam proses geologi yang mempengaruhi pembentukan batuan. Untuk yang kedua, variasi nilai suseptibilitas ini menunjukkan perbedaan lumpur, baik dari segi sumber material maupun kondisi pengendapan. Sampel batuan cenderung berasal dari lingkungan yang jauh lebih stabil atau kondisi aktivitas magmatik itu tinggi seperti B1, L1, dan sampel lumpur ST41 mengindikasikan bahwa material tersebut lingkungan yang dipengaruhi aktivitas vulkanik atau magmatik yang lebih intens.